Tarian tuh kayak nunjukin dia ke atas, terus kayak ada simbol agama yang ujungnya kayak ngancurin, yes gitu. Dia begini nih. Itu gue analisa energinya itu dia ogah-ogahan kayak capek, kayak nggak serius itu. Itu kayak cuma titipan sponsor. Pas di Grammy-nya itu aku sedikit ngeliat Vision, itu memang ada sekumpulan demon yang nonton konsernya sih. Ini adalah sebuah langkah yang dimana menandakan Satanic ini sudah sampai ke titik akhir. Kalau fakta-fakta bocornya dari komunitas spiritual, yaitu akan terjadinya pengurangan populasi manusia bumi sebesar katanya sih 30%. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus, menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya. Dengan cara khusus. Dengan cara khusus. Kapan sih kita bikin masalah, Bang? Kayaknya bukan dengan cara khusus, deh dengan cara rusuh deh kita. Kusyuk. Dengan cara kusyuk. Atau dengan cara kusut? Dengan cara susuk. Kusut. Kalau susuk aja gimana? Apa sih ini? Apa sih ini? Kalau susuk biasanya datang ke kadam kan? Enggak, kalau Itu, susuk. kalau aku suka minum susuk. Ya udahlah. Tuh kan otaknya tahu kan di sini bukan, please netizen jangan nyalain gua mulu gitu Gue minum kan. susu, emang gak boleh, emang gak boleh. Susunya susu apa, Bang? Nah itu ini nih Susu sapi. Tapi suka kan? Suka dong. Oh bagus dong. Yang sebelah apa? Yang merek apa? Ini otaknya parah ya netizen ya. Oke, kalau gitu The Clients hari ini kita bakal kontenin salah satu yang sebenarnya high request juga dan udah sempat dikontenin sedikit di short kita sama Jesselyn, yaitu lo tentang banyaknya pembicaraan dan menjadi buah bibir viralnya juga salah satu performance, salah satu lagu yang bisa dibilang banyak banget sekarang lagi hits banget, banyak dapat penghargaan juga. Yaps, betul banget. Yaitu tentang Sam Smith dengan salah satu singlenya yang berjudul Unholy. Ini menjadi bahan pembicaraan lagi selain memang musiknya yang bagus banget dan juga memang easy listening banget, nyantol di otak banget gitu kan. Tapi di performance-nya dia di Grammy, di penghargaan Grammy Awards ya, itu menimbulkan banyak pertanyaan dari banyak juga netizen ataupun tiktokers ataupun influencer ngebahas tentang performance-nya mereka yang melihat kok kayak apa ya, pemujaan terhadap Satan gitu kan. Nah, Jesselyn kalau nggak salah sempat reaction ya sedikit ya, simpelnya. Nah, kita akan coba mengupas lebih dalam lagi. Tapi ternyata juga baru-baru ini sebelum kita membuat konten ini pas banget lagi ada perayaan, bukan perayaan ya, pertandingan Super Bowl gitu loh. Nah, di situ Rihanna perform ya kan, dan terakhirnya menunjukkan Illumination gitu. Illuminati lah gitu kan, kode-kodenya lah, kode-kodenya, simbol-simbol kalau kata Bang Adam kan gitu kan. Nah akhirnya netizen ini memiliki kayak wacana tersendiri, kok kenapa nih sekarang lagi kenceng-kencengnya banget nih artis-artis mulai mempublikasi ataupun mulai banyak banget promosi ke arah kubu kiri atau satanik. Kita nggak tahu organisasi di dalamnya apa, Illuminati kah, Freemason kah, dan lain-lain kah, karena kan tetap kiblatnya ujung-ujungnya masih sama ya nggak sih, ke kiri gitu kurang lebihnya. Nah kita akan menguak ke arah sana. Tapi pertanyaan gue lagi, apakah ini ada sangkut pautnya dengan SatanCon yang akan diselenggarakan pada bulan April ini yang sudah sold out ya kan? Kalau nggak salah Bang Adam lu sempat beli tiketnya juga kan Bang? Beli 4. Willy, gua, lu, Jidan. Kita di sana ngapain Bang? Hah? Ngapain Bang? Ngerusuhin kan? Kan kita detektif astral. Kan kita duduk-duduk dulu lah Bang. Duduk, nonton, nyemil. Habis itu berpikir ulang gitu, tercuci otak kita. Oh, selama ini kita salah, kubu kiri yang benar gitu. Sesat. Apa? Ya bercanda. Ya kurang lebih kayak gitulah. Konten kali ini kita akan santai sebenarnya. Kita akan masuk ke portal ya, podcast astral. Kita akan ngobrol-ngobrol, mengupas-ngupas sedikit tentang fenomena ini. Apakah betul ada agenda tersembunyi di kubu satanik ini di tahun 2023 ataupun untuk kedepannya? Itu sih poinnya yang akan kita coba kuak pada segmen kali ini. So, langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas. Tapi sebelum kita mulai, ngapain dulu Bro Will? Bumper dulu. Let's go.
Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Siapa dulu mau mulai? Kita mau coba reaction dari, ini reaction lah, konten reaction juga tentang Sam Smith dulu dah. Kita masuk ke Sam Smith dulu nih. Kalau dari performance yang di Grammy ya, kan banyak nih yang bisa kita teliti. Satu dari lagunya, lirik, ya kan, act performance-nya juga, dari mungkin kayak lebih ke arah apa itu, desain ya. Bukan desain sih, apa sih jatuhnya? Ya properti ya kan, yang berada di panggung Grammy tersebut gitu. Nah menurut kalian sendiri, kalau dari gue kutip kata-kata Jesselyn kemarin, ada sedikit aroma demonic powernya gitu, energinya ada kelihatan. Tapi lebih detailnya kayak gimana sih? Yuk, siapa yang mau duluan untuk ngebahas? Silakan Bang Adam. Jadi kita berfokus pada Sam Smith-nya dulu ya Bang. Ya kan ganti-gantian nih biar sistematis. Nah, Sam Smith ini sebenarnya memang dia alat banget sebenarnya. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia, tapi dia udah bermasalah banget hidupnya. Udah kacau banget. Gue sampai dia nggak tahu mana yang baik, mana yang benar. Dia taunya itu adalah ambisinya, dia pengen apa. Dia taunya hanya ambisi. Dia nggak tahu kehidupan dia lagi. Mungkin dari background belakangnya dia hidupnya banyak masalah kali ya. Gue nggak ngerti. Sampai soal percintaan pun masalah banget. Percintaannya. Iya, jadi dia nggak mengerti arti hidup dia tuh tujuannya buat apa. Dia taunya ambisinya dia. Nah, pada akhirnya ambisi ini dipergunakan nih sama kubu kiri nih. Ya, kubu kirinya ini berbentuk memang organisasinya atau emang astral aja? Organisasi. Oh. Ya kontrak lah. Pokoknya di situ kontrak. Melihat memang si Sam punya bakat, mereka juga punya uang, ya udah dibikinlah sebuah politik promosi lah bisa dibilang gitu. Dalam bidang entertain. Dalam bidang entertain. Jadi intinya Sam Smith sendiri buat gue alat yang sempurna sih buat gue. Alat yang sempurna. Termasuk untuk di embed juga sempurna juga dia. Bukan embed lagi Bang. Dia gue rasa udah melakukan sebuah ritual yang agak-agak ini ya, gimana ya? Yang gitu-gitu deh pokoknya. Lu dapat memori gitu. Iya. Kayak gimana gitu. Bang? Ya dia di bawah gitu loh, dah gitu. Di bawah apa di atas? Dia di bawah sih. Kadang di atas, dia sesuai kondisi lah ya. Tapi dia jadi woman ya kan? Iya jadi kalau istilah top apa sih? Apa sih? Ya buat ceweknya gitu dan. Woman on top. Ya, potato and tomato, you know. Jadi ceweknya lah gitu. Terus Bang, dia kan dulu dia laki banget ya. Sekarang jadi laki juga tapi ya begitu. Ya mungkin hasrat dia beda kali Bang ya. Dia laki sih tapi hasilnya mungkin agak beda. Apakah lu belum ngeliat ya kayak video-video awalnya dia waktu debut lah. Debutnya kalau salah lagunya apa sih guys? Gue lupa deh. Ya balik lagi kan gue bilang ada masalah di asmaranya dia. Oh di situ banyaknya perubahan. Iya, gue rasa dia banyak kecewa sih. Ada apa? Gue juga nggak terlalu mendalami banget kehidupan dia. Yang jelas hidupnya bermasalah semua. Pada akhirnya dia memilih ambisinya aja ketimbang kehidupannya. Jadi dia nggak peduli lagi mau orang ngomong apa kayak mau dia udah nggak peduli banget. Mau siapa aja yang ngomong dia udah nggak peduli. Dari segi ketuhanan dia ada nggak ada mikirin itu Bang. Bener-bener nggak mikirin itu. Duniawi banget. Ambisinya lebih parah dari kata duniawi nggak sih? Ambisinya aja dia mau apa gitu, lebih parah dari kata mikir duniawi, lebih parah. Jadi lo mau orang ngomong apa kayak dia nggak peduli, mau lo dikatain apa nggak peduli. Udah buat gue sih psikologisnya udah bermasalah banget sih kalau untuk Sam ini. Nah terus ada yang bikin gue agak kata gue tuh di saat dia tariannya itu loh, tarian tuh kayak nunjukin dia ke atas terus kayak ada simbol agama yang ujungnya kayak ngancurin gitu. Di koreo terakhirnya ya. Iya kalau nggak salah ada doing begini something unholy gitu ya. Itu kayak menunjukkan bahwa atas simbol agama terus kayak dihancurin. Ada feel itu makanya gue dapat. Simbol agamanya gimana? Di bagian koreo akhir. Bagian koreo akhir. Enggak, maksudnya bentuk simbol agamanya? Dia menggerakkan tangannya. Terus baru gitu. Mungkin ada nanti di sini ya. Nah terus ya dia udah kayak ujungnya itu kayak menghancurkan itu loh. Harusnya gue nggak dapat tapi karena ada feel perasaan dia, jadi gue kedetek di situ. Jadi bukan sekedar cuma koreo nih. Bukan. Tapi memang dia tahu. Tapi bukan cuma koreo, dia tahu kok gitu. Dan dia kayak ya biasa aja sih. Terus tema yang di Grammy Award kemarin itu keren sih Bang. Tema dimensi iblis bisa dibilang. Tema dimensi iblis di mana
para arbis itu harus nyembah si iblis. Oh, itu yang kayak dancer-dancernya itu tuh arbis tuh ceritanya. Arbis, ada yang dikurung, ada yang mau lepas. Pokoknya mungkin kalau dimaknain seolah-olah ya, versi perspektif gue nih. Seolah kalau ada ya kalau lo nggak memuja gue, ya lo dikurung gitu loh, ngerti ya? Seolah-olah. Oke. Gitu. Dari gue sih, oke. Itu dari Bang Adam. Dari sudut pandang lain mungkin siapa? Jesselyn, Bro Willy, Aileen. Jesselyn, kayaknya udah siap atau siapa dulu? Jesselyn deh. Ya, Sam Smith memang waktu dia nyanyi, dia kayak ada menyampaikan pesan, kayak mengajak gitu loh, mengajak orang-orang. Mengajak untuk nyanyi bersama atau apa, kan mengajak nih konotasinya banyak nih. Mengajaknya itu untuk, ayo maksudnya lu berbuat yang kurang senonoh. Unholy, oke. Lu berbuat yang kurang senonoh, terus ini tuh seksi loh, kayak ini tuh very nice kayak gitu. Nah, sedangkan Rihanna walaupun dia nunjukin yang tanda begini, tapi dia tuh kayak cuman formalitas aja. Ya memang dia pengikut satanik. Ya udahlah gitu. Maksudnya gue pengikut satanik. Ya udah gue nunjukin simbol-simbol aja kayak yang lain kan. Ada Beyonce juga ya. Ada Beyonce. Dan Beyonce kan juga nunjukin simbol-simbol juga kan. Kayak semuanya nunjukin simbol, ya udahlah. Karena gue satanik, ya udah gitu. Tapi juga capek mukanya Rihanna itu. Jadi maksudnya apa? Dia tidak mengilahkan juga, maksudnya tidak mengilhami banget satanik itu, apa cuma kayak demi ya udah kerjaan doang apa gimana maksudnya? Kerjaan doang. Oh, bedanya sama Sam Smith gitu. Kalau Sam Smith gimana? Sam Smith tuh kayak diilhami banget. Sama ada pesan tersirat mengajak ke arah yang gitu. Kalau Rihanna pas di Super Bowl itu kayak cuma ya udahlah gue yang penting gue kerja aja. Yang penting gue kerja, gue bisa tampil di sini udah bagus kayak gitu. Oh, jadi ada perbedaannya juga ya. Sam Smith yang mungkin ya udahlah lebih begitu, Rihanna ke arah sana. Tapi kalau Rihanna sendiri dari karakter gimana? Apakah sama seperti Sam Smith? Kalau Bang Adam kan ya Sam Smith tadi udah ambisi banget. Kalau Rihanna sendiri gimana? Kalau Rihanna tuh aku berasanya dia udah capek banget ya. Kayaknya aku ngerasa dia nggak nemuin kebahagiaan dalam hidup deh. Walaupun udah bergelimang harta, karir naik. Dia ngerasa kayak lonely. Oke. Kesepian. Ya. Butuh ditemenin sama Om Adam tuh ya. Wani Piro. Tapi lebih ke arah situ, tapi tidak seambisi yang si Sam Smith ini kan yang punya banyak penyakit hati dan lain-lain gitu lah ya. Tapi memang dia tidak mengilhami banget satanik gitu. Aku sempat ngeradar memorinya Rihanna. Kalau mau ngikut Grammy, maksudnya kalau mau bener-bener jadi the top of the line, dia harus ikut satanik. Waktu itu sih aku ngerasa dia sih diajakin sama beberapa artis yang juga satanik. Nah, ayo udah jadi member aja gini. Kalau misalkan mau itu lebih bagus begini loh gitu. Kalau enggak, kamu selamanya nggak akan bisa naik gitu. Top musician. Oke. Tapi balik lagi ya, gitu. Di balik itu dia cuma doing my job aja gitu loh. Enggak yang gimana. Ya udah ini kan ritual ya, gue harus begini ya udah kayak gitu. Nah, gue mau balik lagi ke arah penjelasan Jesselyn yang kemarin ke Sam Smith, energi. Kalau yang kamu lihat tuh energinya apa sih yang dirasain? Apa yang pas kamu lihat di Grammy itu? Aku jujur ngelihat koreografinya Sam Smith beserta dengan para wanita-wanita itu udah kayak penyembahan sama demon sih terus. Energinya ada dapet. Bukan sekedar koreo. Energi ngajak sih yang aku dapet ya. Energi ngajak gitu. Oke. Iya. Lebih ke arah sana. Oke, ada lagi? Itu dulu aja sih. Oke. Bro Will, silakan. Enggak, Aileen dulu. Aileen? Pas di Grammy-nya itu aku sedikit ngeliat Vision yang si Sam Smith ya. Itu memang ada sekumpulan demon yang nonton konsernya sih. Oh, seriusan? Ada. Wow. Tapi demonnya bukan yang demon yang premiumnya juga, yang receh-receh. Cuman kayaknya emang bagian kubu kiri. Apakah itu ada dari penonton-penontonnya juga? Aku ngeliat mereka kayak terpisah gitu ngeliat konser, terus kayak seneng gitu dan happy aja. Oh, lu pada nyembah kita, kaum kita nih gitu. Iya, kaum kita kayak bangga dan happy aja. Tapi at the same time kayak bilang bodoh sekali manusia, dalam hati ada si demonnya itu. Itu yang aku rasain. Setuju guys. Dengan Aileen, kalian juga ngerasain itu juga? Ada demon-demon juga di sana? Pasti lah. Pasti akan ada demon. Cuman yang aku tangkap sekumpulan demon. Aku nggak tahu kalau di tinggi realnya berapa ya. Tapi kalau di Vision sih bukan yang terlalu besar banget. Cuman ini kayaknya demon-demon yang receh yang bawahan.
yang ada di sekitar situ lah mungkin Iya. kali ya, yang lagi di tempat acara. Oke, ada lagi? Gitu. Terus juga aku ngerasa, ya aku nggak suka banget sama lagunya sih actually. Enak loh, Ai. Enak loh. Iya. Enak dari mana? Catchy banget lagunya. Catchy. Enggak. Maybe don't know that it's getting hard. Oke. Nggak sih, aku nggak suka. Tapi jujur, Mas Wile, gue mau nanya deh. Itu musik kan gampang banget loh diinget. Iya, catchy banget. Iya. Gue aja kalau pas lagi iseng tidur gitu, entah menurut kamu nyanyi itu kayak, ini aneh banget nih musik. Gue sayang nggak kayak Mas Willy ya, alinya kan di musik gue nggak ngerti, ngerti gue bilang gitu kan. Aku rasa itu ada dipaduin sama psikologi sih. Maksudnya kan kalau di musik itu kan ada kayak Frekuensi Frekuensinya. tertentu bukan frekuensi, yang masuk ke alam bawah sih. sadar. Chord yang emang easy listening, terus ditambah lagi juga nadanya kan diulang-ulang. Jadi orang lebih gampang ingat ketimbang nada yang susah dan gak diulang-ulang, itu orang lebih susah ingetnya. Karena Ada sih. karena kan di tim detektif astral ini kan ada dosen musik ya. Gue sih sebenarnya pengen lebih dalam lagi ngobrolin soal musik nih, gitu kan. Oke, sekarang giliran Bro Will. Gimana pendapat lo? Mungkin lo bisa nambahin juga dari segi musik, tapi Musik terakhir ya. Musik terakhir. Apa dulu pendapat lo? Jadi Silakan. ini semoga nggak terlalu panjang nih. Gue sampai catat di handphone. Ada persamaan, ada perbedaannya si Sam Smith sama Rihanna. Rihanna. Gue heran dari 2 minggu kok riak gue nggak sembuh ya. Tapi suara lo udah balik normal sih, udah nggak ganteng lagi sih. Kalau kemarin tuh ganteng banget. Nggak, suara gue yang udah balik normal. Gue aja tetap ganteng. Mau tanya dong, itu chordnya kromatik bukan sih? Anjay, technical banget. Iya, itu kromatik. Iya. Oh, kayak motor-motor dong suka dicat chrome gitu kan. Itu merek cat bang. Oh, Romantik itu Senggol do, dong. di, re, ri, mi, fa, pi, sol. Nggak ada yang ngerti, Lin. Nggak ada yang ngerti, Lin. Jokes itu bukan jokes, itu beneran. Tapi bener kan itu kan? Nggak ada yang ngerti masalahnya. Mendingan gue pegang hilang seriusnya men, gara-gara lu, gara-gara Aileen nih. Silakan. Oke, persamaan dulu ya. Si Rihanna dan Sam Smith sama-sama, mereka sebenarnya tuh cuma bawahan. Mereka punya sponsor yang lebih atas. Dengan kata lain, ini mereka tuh cuma melakukan apa yang produser minta. Maksud gue bukan berarti bahwa Sam Smith-nya atau Rihanna-nya adalah pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi yang disebut Illuminati lah, Satanik lah, apalagi Freemason lah. They're not the top. Mereka bukan top of the line ya. Nah, si jajaran tingginya ini punya kepentingan, tapi mereka nggak mau terlihat di kalayak. Iya, gue ngerasa energinya. Mereka nggak mau terlihat di kalayak publik. Mereka pakai pion seperti Sam Smith dan Rihanna Dan lain-lain. ya, dan banyak. Itu persamaannya. Perbedaannya level energinya. Kalau tadi Adam udah ngebahas dari karakter, terus Jesslyn dari pokoknya banyak kan, Aileen juga. Sekarang gue bahas dari energinya. Gue deep down digging into signature energinya. Rihanna tuh capek, bener kata Jesslyn. Bisa dilihat dari yang terakhir. Dia begini nih. Itu gue analisa energinya, itu dia ogah-ogahan kayak gini, capek, kayak nggak serius itu. Itu kayak cuma titipan sponsor, seperti yang gue bilang, pesan sponsor. Ini ada fotonya ya. Lu kalian lihat ekspresinya juga deh guys. Ini ada videonya yang di replay ya kan. Emang kayak gak niat gitu gak sih? Ya. Dia kan ini secara logika gue melihatnya gitu. Tapi ketika lu konfirmasi yang kayak tadi, iya juga gitu loh. Udah gitu juga kan kata tim research kita kan, bener ya Dan ya, dia perform nggak dapat dana, nggak dibayar kan? Ya tapi kan untuk prestis ya. Ya itu mungkin jadi faktor kayak lu ogah-ogahan. Ya, orang punya faktor sendiri-sendiri sih pertimbangan. Energinya beda. Kalau Sam Smith ini gue ngerasa kayak kalau Rihanna tuh istilahnya energinya 20%, Sam Smith tuh 100%, jomplang. Nah, faktor apa yang membuat itu gue nggak yakin, gue telaah lagi. Nah, ternyata ada rahasia sedikit. Sam Smith itu gue nelaah kubu kirinya, iblis-iblisnya. Ternyata energinya itu didesain untuk menghipnotis pangsa pasar yang baru pubertas. Itu paling kena. Kena paling efisien. Jadi energi dance-nya, musiknya, hipnotisnya, dan yang lain-lain itu, liriknya, itu ketika masuk ke panca indera, gue telah energinya kan. Siapa yang paling kena ini? Pangsa pasarnya orang-orang yang masih pubertas, bangsa 15 tahunan, 20 tahunan. Dan itu emang market mereka bro yang masih labil. Iya dong, ya kan seperti Ya, konten kita dulu ya nggak sih? Orang-orang yang dijadiin target utama untuk perekrutan adalah orang-orang yang labil, yang masih bingung dengan kehidupan dia. Dengan demikian, gua rasa pesan sponsornya itu
jujur ya, gue nggak berasa ini top of the line-nya itu niat motifnya untuk menyembah satu entitas, enggak. Tapi menyembah keduniawian yang motifnya dolar, duit, yes, itu bener. Tapi gue telaah energinya sekuat apa sih? Nggak sampai yang kayak sampai harus, ayo sini menyembah satu entitas ini. Nggak berasa gue. Ini bener-bener murni kapitalisme, duit ini. Soft banget kok. Soft ya kan? Kalau kayak gitu, lu mengartikan gue sama Bang Adam ini itu dong ya, masih dalam puberitas ya? Karena kan kita hipnotis banget sama lagunya. Gue yakin dia ngomong puberitas loh. Iya pubertas. Puberitas sama pubertas sama aja lah ya. Beda, pubertas, not puberitas. Kan aku masih puber sama Bang Adam. Jadi kita puber gitu. Iya dong, kita masih muda Bang. Ya bener puberitas atau pubertas? Akil balik. Sorry, I can speak bahasa so well. Tapi bahasa Inggrisnya juga gak better. Iya gak sih? Ikutan deh. Gue lebih parah daripada gue diem aja dah. Cari aman. Lebih parah bahasa Inggrisnya. Aduh. Lanjut Bro Will. Nah sekarang mengenai karakter Sam Smith-nya udah dibaca banyak sama si Bang Adam. Iya, tadi kan karakter Sam Smith udah bahas kan. Gue cuma pengen nambahin, bener kata Bang Adam bahwa bener salah si Sam Smith udah bingung. Tapi prinsip dia akhirnya seperti ini. Loh, gue hidup apa yang menurut masyarakat istilahnya holy, nggak bahagia. Ya kenapa gue harus hidup holy? Prinsipnya gitu. Dan banyak sekali orang seperti itu, Bo. Istilahnya kayak gue nggak usah hidup yang bener berketuhanan, tapi yang penting gue bahagia gitu. Tapi gue nggak usah ngerugin orang. Nah inilah cara paling halus kubu kiri iblis menyusupi istilahnya yang disebut dengan hidup kebenaran. Humanism. Kayak lu nggak merugikan orang lain, tapi ya lu nggak perlu hidup holy gitu. Yang penting lu jauh dari Tuhan. Yes. Dan mereka belum tentu merugikan orang loh. Sekarang dengan lu cari uang konser gitu, kan lu nggak merugikan orang, ya kan? Kalau orang yang bayar konser ya itu kan karena kehendak bebas sih. Betul. Nggak ada kriminal, nggak ada dirugikan di sini, gitu. Dan nggak nyembah itu lagi nggak nyembah. Tidak mengajak dan tidak mengajak juga kan konsepnya. Cuma gitu. memang kemasan si performance itu didesain kuat banget untuk menarik pangsa pasar yang pubertas tadi. Nah sekarang ke musiknya dikit deh. Aileen kan bilang tadi, kamu bilang apa musiknya? Chordnya dari psikologi pasti ada lah. Kalau gue kan jurusan film scoring waktu Berkeley dulu. Disebutnya film scoring. Kalau cuma film doang nggak ada musiknya, film itu nggak akan ada efek tendang psikologisnya, nyawa. Sama juga musik without koreografi itu nggak tendang. Kalau orang nggak ngeliat koreografi tersebut, hanya denger musiknya doang, it's catchy, tapi kurang. Pangsa pasarnya tuh kurang sampai ke orang pubertas. Lu lihat gerakannya tuh nggak tajam. Gerakannya Sam Smith nggak tajam-tajam yang kayak dance yang modern. Gemulai itu sih very tetapnya slow, sih. erotik. Oh, sorry, bukan eksotik ya, erotik. Jadi itu very slow, dibarengin ta na 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 na. Itu gue analisa energinya, wah ini sih anak-anak SMP SMA nggak akan lolos ya sama ini. Dia mau ikutan nari. Kawil, gak sekalian contohin di depan. Dia mau ikutan nari. Itu kayak ngudek-ngudek hasrat seksual gitu. Yes, bayangin kalau lagu tadi tana, tapi gue inget tana na 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 gitu, nggak enak. Sharp gitu ya? Iya sharp gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya tetap gitu sih, whatever. Itu maksudnya kan habis perform tepuk tangan. Iya, itu bener. Thank you, Bo. Emang gitu, bener. Keren. Bagus. Gue diselamatkan dengan perfect oleh Bo. Emang bener kan habis pentas orang nyanyi, kita tepuk tangan. Iya. Tapi lebih slow sih. Gitu. Begitu. Udah gue selamatkan dihancurkan. Bang deh. Aileen gak ketawa. Kamu kan ketawa sih, Jess. Nggak ngerti soalnya. Netizen di sini kalian udah ngeliat kan, pembuat masalahnya bukan saya di sini. Karena banyak komen-komen gitu kan. Gue yang disalahkan. Kok aku yang membuat masalahnya? Lanjut. Nah, dua orang ini kalaupun mereka pengikut satanik ataupun kubu kiri gitu, motifnya karena kepentingan diri sendiri aja. Mereka nggak sedikit pun ingin merugikan orang supaya kayak lu harus nyembah Lord ini, setan ini. Enggak. Jujur ya, kalau DA tuh bergeraknya di bidang kubu kanan dan kiri dan kita menelaah iblis-iblis, ini sebenarnya masih nggak terlalu
agak jauh sih dari kayak penyembahan iblis, penyembahan duniawi iya. Oke. Setuju. Penyembahan iblis tuh Get it. jauh. Karena apa? Gue juga telah si top of the line produser-produsernya, mereka juga nggak 100% dedikasi kepada satu entitas kubu kiri itu enggak. Mereka cuma pengen duniawi, that's it. Tapi boleh ya itu lu garis bawahi dengan bold banget. Silakan sekali lagi. Jadi bahwa memang lagu ini ataupun ini tidak lebih ke arah unsur apa tuh tadi yang sebelumnya, itu harus digaris bawah itu. Untuk kayak ayo nih ada satu entitas yang kalian harus sembah hormati. Bukan sebelum itu Bro Will. Sebelum itu cocok banget. Bukan cocok banget ya. Jadi kita kayak menetralkan gitu loh. Memang lagu ini bukan lebih ke arah kayak simbolik satanik atau apa, tapi lebih ke arah duniawi. Yes, terutama untuk karena pangsa pasarnya pubertas, nggak jauh-jauh seputar erotisme dan seksualitas. Dan karena anak-anak pubertas itu dikuasai oleh nafsunya, ya kan, kita pernah umur segitu kan, mereka ngeliat udah nggak bisa mikir apa-apa udah. Ujung-ujungnya apa? Pengen terus ngikutin si tokoh itu Sam Smith atau apa, akhirnya apa, pengen bayar tiketnya, ujung-ujungnya duit lagi gitu loh. Sayangnya di era-era kita umur-umur segitu pas pubertas itu kita kan dengerinnya apa sih? Sheila on 7, Westlife, anak 2000-an, Dewa, Panji manusia milenium, Tuyul dan Mbak Yul gitu kan. sih Kapak 212 ya, Wiro Sableng. Kalau sekarang kan beda. Iya kan? Bener gak sih? Karena dulu musik aja tuh didapetin susah juga loh. Lo harus ke toko kaset beli. Kalau sekarang lo nyetel YouTube aja, lo nyetel apa aja bisa kan? Ini sih kangen sama suaranya Leto. Leto. Iya, suka Leto tuh oh iya band zaman dulu ya. Tapi aku setuju sih, maksudnya si Sam Smith itu memang pas aku radar orangnya, memang dia suka hal-hal yang duniawi sih. Memang suka dia, dan emang kebahagiaan dia ya di situ kayaknya. Tadi gue belum tuntas nih yang soal penyembahan ya. Jujur beberapa video klip lain nggak tahu di memori gue ada yang lebih ekstrim energi penyembahannya. MV-nya dari si Sam Smith apa bukan? Bukan, artis lain. Oh, artis lain. Ini kalaupun ada unsur penyembahannya, judul bahasa Inggrisnya Sam Smithnya don't give a shit. Sam Smithnya cuma pengen nih, gue sukses kayak gini. Perkara dia bahagia nggak bahagia dia nyembunyiin kan ke orang kan. Tapi gue sukses kayak gini, lu tiru gue nih. Ayo, ini jalan hidup gue. Lebih ke duniawi. Lebih ke duniawinya. Kalau ditanya kayak kita mesti nyembah siapa? Dude, it's a concert man. Gitu. Pasti dijawabnya gitu. American banget istilahnya. Nah kalau MV lain kita pernah bahas satu di video kita berhubungan dengan piramid. Itu lebih kenceng energinya itu. Oh yang si Katy Perry bukan sih? Dibahas lagi. Disebut lagi Lah namanya. kan juga udah dibahas juga. Ya udah. Ya juga Dulu sih. itu lebih ngarah directly ke ibaratnya kayak Penyembahan. ya entitas kubu kiri yang Entitas benar-benar kubu kayak kiri. dialah pusatnya, bukan uang pusatnya. Nah, Tapi kalau Sam Smith itu duniawi, lebih- kalau yang ke arah sana malah lebih ke arah yang di sono. ya Nah, itu perbedaannya mungkin ya biar the clients dan para netizen juga lebih aware maksud kita tuh apa gitu. Jadi jujur kayak gue pengen bilang ke the clients juga, kata satanik itu implikasinya tuh luas banget. Jangan mentang-mentang satanik langsung diasosiasikan dengan Lord Satan. No gitu. Kepentingan mereka banyak, motif mereka banyak. Wah terlalu luas aspeknya gitu. Dan bukannya banyak iblis juga kan. Jadi kalau misalnya Banyak, mereka nggak banyak banget. nyembah Satan, misalnya mereka nyembah Baal kan bisa aja. Ya, ujung-ujungnya kan arahannya ke si S lagi. For now. Oke. Next, ada lagi Bro Will? Abis. Nah, jadi yang pertanyaan gue nih, ya kan, ini ada hubungannya juga nggak sih dengan SatanCon juga yang akan diselenggarakan di bulan April ini yang udah sold out, ya kan? Plus juga kalau kalian backtrack lagi memori kalian pas konten kita yang Travis Scott, ya kan? Wih, keren tuh kabel. Yoi, Travis Scott gitu kan. Scott Emotion, ku tumbuh besar nih. Lagi Iya, bajunya baju Scott Simulation. Emang iya ya? Bajuku dulu tak begini. biasa anak 2000-an. Namun gini tak cukup lagi. Apa nih tuh? Nggak tahu kan kamu iklannya? Enggak. Scott Emulsion. Itu susu bukan sih? Bukan, Minyak ikan kan? Oh Iya, iya, minyak ikan. astaga. Warnanya kayak baju Aileen. Enggak, dia lagi jadi endorse Shopee kalau nggak salah sekarang. Shopee CO deh, tapi CO. Enggak gitu. Aku pakai bajunya karena aku suka. Goyang Shopee. Biasa kalian minta Shopee untuk endorse kita. Boleh banget kita pakai baju orange full. Anjay. Nah, balik lagi ke pertanyaan gue tadi. Apakah ada sangkut pautnya karena di pas konten kita Travis Scott tersebut kalian bilang ada agenda besar yang akan diadakan tahun depan. Ingat gak sih?
Tapi nggak tahu itu apakah memang dari Travis Scott sendiri, apakah memang untuk menyeluruh artis Hollywood yang memang lebih ke arah diperalatkan si kubu-kubu kiri ini gitu. Gak apa. Sorry Bo, gue boleh tambahin sedikit nggak? Ini gue mau ngeluarin sedikit ceritanya ilmu gue waktu belajar film scoring. Boleh? Boleh. Jadi kalau di aspek film scoring tuh ada yang namanya rhythm pulse. Rhythm pulse itu adalah kecepatan beat lagu. Kayak misalnya lu lari nge-gym tapi pakai lagunya yang kecepatannya yang slow. Lagu-lagu anak senja. Iya. Nah, gue juga mikir kan, ternyata ada beberapa musik yang nggak selalu dikaitkan dengan erotisme, tapi memang kerap kali itu dijadikan iringan untuk pertunjukan itu. Misalnya belly dance. Belly dance sebenarnya adalah art. Kita nggak boleh bilang itu adalah erotisme, tapi kan nggak ada orang belly dance nggak dipamerin belly, namanya juga belly dance gitu kan. Lu lihat musiknya, itu cepat banget, tak gitu, tapi nggak ada chord, nggak ada melodi, murni cuma kayak rhythm. Ya. Jadi orang dibawa adrenalinnya cepet, at the same time lu lihat gerakannya, kan nggak yang gemulai kan? Kagak, itu benar-benar kayak susah banget men, susah. Kayak Bunda Korla ya? Enggak yang sampai gitu loh, like literally cepat. Getar gitu ya. Iya kan diiringi dengan musiknya. Nah gue juga ingat ada erotisme yang diiringi musiknya pelan. Nah Sam Smith tadi lebih matching ke yang style yang pelan tadi. Oke. Nah kalau nggak salah, kalau ini masih mengutip dari kata-kata, gue juga lupa, sorry ini correct me if I'm wrong. Salah satu musician hip hop atau rapper di Amerika juga, kayaknya Kanye West ya yang ngomong ya. Gue lupa siapa. Kayaknya Kanye West sendiri. Kanye West kan ya. Dia bilang ada lagu-lagu industri tersendiri yang membuat mereka tuh kayak masuk ke frekuensi tersebut biar lebih kayak lagu yang ngecil. Kan lagu hip hop gitu kan, R&B gitu loh. Dia ada frekuensinya tersendiri, itu yang ngebuat mereka terhipnotis gitu loh. Ya adalah lu dosen musik ya kan, balik lagi ada juga memang frekuensi tertentu yang ngebuat kita mungkin pesan-pesan dari lagu tersebut jadi masuk, dari lirik, dari apa gitu, ya nggak sih? Frekuensi by itself, bahasa Indonesia, frekuensi saja tidak cukup Bob. Lu bayangin lu dengerin musik tanpa beat, tapi frekuensinya masuk, jadi relaxation man. Iya. Tapi dari relaxation itu lu berada di frekuensi gelombang alfa kan yang lebih trance jatuhnya, yang dimana pesan-pesan jadi gampang masuk, termasuk kayak iklan-iklan kenapa di setiap sore ataupun prime time di jam 7, karena kita udah capek kerja, kita fokus aja, jadi pesan dari iklan itu masuk sama seperti lagu tersebut yang memang ya balik lagi itu udah jadi formula tersendiri di kubu kiri, bener gak sih? Itu gue yakin ada bukan kubu kiri, itu sih science. Gue yakin ada penelitiannya, cuma gue tapi dimanfaatkan lah konsepnya. Dimanfaatkan untuk apa dulu? Bisnis. Gue rasa sih kalau untuk bisnis sih sah-sah aja ya. Dan untuk menjauhkan kita mungkin ya balik lagi menjadi unholy gitu kan. Ya ketika lu ngejar duniawi pasti lu jauh dari kata ketuhanan. Titik. Ya, betul. Gitu. Oke. Balik lagi ke pertanyaan gue tadi sebelumnya Bro Will. Yang tadi tentang Travis Scott yang kemarin kita jalani ya kan. Nah mendapat pesan, ada sangkut pautnya gak sih? Ada agenda besar gak sih yang kalian lihat di tahun 2023 ini nih? Dari sudut pandang supernatural ya, kita basicnya bukan satanik juga, kita bukan dulunya juga bukan satanik juga kan, jadi kita gak ada bocoran-bocoran. Coba kita tanya jawabannya Mas Sari Roti. Oke lanjut pertanyaan gue yang tadi, silakan. Siapa yang mau jawab? Adam? Apa nih? Yang tadi bang. Soal apa? Astagfirullahaladzim. Hubungannya SatanCon dengan SatanCon. Kalau gue rasa nggak ada hubungannya secara gimana ya, gue belum menemukan hubungannya sih bang. Karena buat gue sih SatanCon tuh cuman orang-orang yang fanatik aja sih. Oke, jadi kita mau ngebahas SatanCon dulu deh. Travis Scott nanti di ini ya. Kita ke SatanCon dulu. Nah, kan kita belum reaction nih masalah SatanCon tuh, banyak banget yang nge-DM gue juga. Kamu reaction dong Mas DA SatanCon ya kan yang di bulan April. Yang kalau kalian lihat nih ada agenda apa sih di balik itu semua? Langsung ke SatanCon aja. Gimana pendapat kalian? Buat gue pribadi sih karena gue belum penelitian lebih lanjut, jadi gue nggak bisa komentar banyak. Tapi feeling gue ya SatanCon tuh cuman orang-orang fanatik aja sih. Gue nggak terlalu tertarik karena biasanya cuma bikin heboh doang bang, bikin kontroversi kontroversi aja sih. Kontroversi. Terasa nggak pakai. Gue tahu maksudnya Mas. Tuh Jesslyn yang ngomong bukan gue ya, ke clients. Karena gue berfokusnya di elit global bang, karena disitulah semua rahasia terjadi di muka bumi ini gitu. Itu yang harus gue cari tahu karena banyak rahasianya di situ, di elit global kalau lagi ketemu gitu.
Tapi ini bukan elit global kan jatuhnya? Bukan. Jatuhnya cere-cere ya? Fanatik aja ya? Iya, yang bikin heboh aja udah. I see. Tapi mungkin ada beberapa ya simbolis di situ. Simbolik satanik semua bang. Sebuah acara yang menunjukkan eksistensi mereka tuh ada banget. Cuman itu aja sih kalau gue rasa ya. Tapi kalau untuk something yang spesialnya nggak ada di sini. Adanya di event di elit elit global sih gue rasa di situ sih. Jadi gue nggak terlalu tertarik. Gimana kalau kita tunggu sampai itu bulan April baru kita ATI live langsung. Anjay. Nggak pakai tiket ya nyerobot. Nggak pakai memori lagi. Misalkan hari apa jam berapa kita samain ya kan. Ayo guys kita ATI live gitu kan. Buset. Iseng banget ya. Terus di sana kita hancurin gerbang-gerbangnya. Jadi satan-satan demon di situ nggak bisa masuk. Terus mereka kalau nyerangnya ke tempat kabur. mereka di sana kita di sini jam 3 subuh gimana? Ya gue bangunin lu semua dari rumah. Yuk ATI langsung sendiri. Aku matiin HP-nya. Kita pakai baju tidur yuk. Guys. Kan cerita ATI ceritanya. Boleh ngopi dulu nggak gitu? Oke lanjut. Terus kalau menurut yang lain gimana tentang SatanCon ini? Udah kayak apa ya? Cuman kayak meet and greet gitu sih, Kabu. Meet and greet fansnya Satanik gitu. Emang meet and greet aja ya, kayak Meet memang and greet convention aja aja gitu kan, para Mungkin, pecinta atau fanatik. betul. Kayak AnimCon atau apa kan, kayak Comic Con juga gitu kan kayak pecinta-pecinta komik ya kan disatukan gitu kan. Kayak Tapi memang lebih ketemuan sama strangers gitu kan. bukan yang ke arah happy-happyan elit aja sih. globalnya bang ya. Bukan lah, jauh banget. Ini yang cere-cerenya punya ya. Malah elit global belum tentu hadir ya. Nggak, gue kadang merasa bukan di event mereka sih. Kalau event elit global tahu kadang tuh di Privacy. kayak privacy harusnya lebih banget. privacy. Meeting yang benar-benar kayak rahasia sih setahu gue. Justru aslinya ngecek mereka sih ketimbang ngecek Masa begini. iya lu mau menginvasi sebuah negara di acara terbuka gitu benar kan gitu. ngapain Oke, tapi dari segala dari menurut gue dari sudut pandang duniawinya ya, itu kan membuat bahwa kita nih mungkin yang bukan satanik gitu kan. Jadi semakin aware. Jadi kayak ini satanik udah mulai go public gitu bahasanya. Udah nggak sembunyi-sembunyi lagi. Menurut gue pesan itu sih yang pengen Kan disampaikan. gue udah bilang tadi simbol. Lebih ke simbolik aja ya. Simbolik Sama yang aja. dilakukan mungkin oleh artis-artis yang memang di kubu kiri itu hanya simbolik doang. Jadi ada pesan tersirat di situ ya. Balik lagi elit global nggak level di situ kan. Enggak, jauh banget. Ada lagi pendapat dari yang lain mungkin? Untuk mengekspresikan aja sih, menurut aku. Mengekspresikan apa? Ya who Kecintaan. we are gitu Kecintaannya ya, who we fanatisme. are. Dan ini loh Satanik menurut pandangan mereka kan pasti mereka menganggap kalau itu adalah benar gitu kan. Pasti dong kalau kita yang bukan pendukung Satanik pasti akan menganggap itu kan sesat. Ya mereka menunjukkan gitu. Walaupun gue nggak tahu ya, ini kan masih dugaan gue doang. Apakah itu juga sebagai ajang promosi mereka gitu kan, buat para orang-orang yang masih mencari jati diri, ya nggak sih? Wah ternyata gue kesana deh kepo kayak gimana sih. adalah kita ATI live aja ntar. Siap. Ngapain? Gue udah beli tiket. Hah? Gue udah beli tiket ngapain? Astral. Tapi bang, kita balik lagi ke Travis Scott deh, ya kan? Apakah benar tahun ini juga ada agenda besar yang akan mereka lakukan nih? Apa nanti di next year? Intinya gue harus ngintip dulu sih bang. Belum saatnya ya. Gue nggak bisa komentar, mungkin kan Mas Willy kali ya. Gue butuh mengintip dulu. Karena gue suka ngintip. Gue jujur semua ability gue dan energi gue nggak dipakai untuk ngintip kubu kiri sih terus terang kayak. Jadi Bang Adam kurang kerjaan kan maksud lo kan? Kurang lebih. Tapi suatu hari akan berguna bagi anda semua di akhir zaman nanti. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kan. Yeay. Soalnya gini Bo, anything yang kita sifatnya ngintip agenda besar gitu, itu bercabang jadi 1001 alternate possibility in the future. Kita nggak pernah tahu outputnya mana. Betul. Ya balik lagi kan, mereka semua mungkin punya plan A, tapi kan nggak tahu nanti kejadian-kejadian seperti apa. Jadi ya, beradaptasi dengan kondisi bisa dibilang. Makanya lu bilang bercabang. Gini, ada kalau gue punya satu SOP dan protokol yang gue terapin, kayak ada satu batas energi tertentu, kalau di bawah itu gue cuekin. Tapi kalau udah nembus tuk gitu, masuk ke radar gue baru gue cek. Maksudnya kejadian-kejadian yang memang penting atau besar kan? Bukan, orang kan boleh merencanakan. Misalnya kayak lu sehari ini mau ngapain nih, tapi dari 10 agenda pasti ada 1-2 yang priority kan. Even 1-2 priority pun belum tentu lu lakukan, bener nggak? Tapi dari 2 itu setidaknya 1 yang lu lakukan hari itu. Nah kalau udah gitu tuh biasa gue orang akan
radiates energi. Begitu pula dengan kubu kiri dengan pengikut-pengikutnya. Kalau mulai ada satu agenda yang mungkin udah terlalu pengen, tinggal dilakukan nih, itu biasanya terdetek oleh para pekerja kubu kanan. Oke. Gitu. Nah balik lagi sekarang mungkin lebih ke arah kita ngambil ke sisi lainnya, ya kan? Sisi lainnya dari kubu kiri adalah kubu kanan. Oke, ada nggak sih pesan ataupun bisa dibilang kayak respon dari kubu kanan ketika memang gebrakan-gebrakan besar, langkah-langkah besar yang dilakukan oleh kubu kiri dari mungkin kalau menurut Bang Adam dari divisi yang cerek-cerek sampai ke atas ini udah mulai makin gencar ke sini-sini. Karena gue mengutip dari beberapa YouTube, dari yang gue dengar juga ya tentang kubu kiri dan elit politik global gitu kan. Mungkin kalau kalian tahu kan ya organisasi seperti ini kan awal-awal muncul dari VOC sebenarnya ya nggak sih Bang? Iya, yang VOC. Menguasai mau ekonomi dunia dan lain-lain ya kan. VOC terus juga akhirnya diikuti oleh bangsa lain ya kan, jadilah Freemason dan lain-lain gitu kan ya. Mereka dulunya adalah mengincar orang-orang yang bukan bangsa mereka, bukan kaum ya, maksudnya bangsa. Misalkan dari Belanda gitu kan, contohnya kan VOC dari Belanda kan dulu kan. Ya, Belanda maksudnya bukan belanja. Iya benar, kakak dengerin belanja. Iya, gue setuju sih. Ya. Komunitas belanja. Gue tuh agak-agak kurang konsen karena kamu pengen belanja ngeliat Aileen. Shopee halus banget loh. Silakan kalau mau kontak di sini ya. Aku ingatnya Shopee. Gue sih Tokopedia sih belanjanya sih. Sama. Nah, laki Tokopedia. Ini kenapa jadi iklan banget ya? Oke lanjut. Dia Shopee. Enggak, Bang Adam beli lihat dong. Enggak, bukan Bluebird. Dia kan suka bunyi kan. Gue cuma nganter mau belanja kemana. Oke, lanjut. Adam. Apa? Mirip sih. Iya, makanya. Untuk hari ini gak ada Tia ya. Oke, tapi lanjut lagi ke yang gue yang tadi gitu kan. Nah, tapi sekarang kalau kesini yang kalau gue lihat ya, termasuk kayak COVID ini kan sebenarnya adalah salah satu agenda besar kubu kiri gitu loh. Yang dimana mereka menyerang ke semuanya gitu, termasuk bangsa-bangsanya mereka gitu kan, dari kulit hitam ataupun kulit putih pun juga terkena dampaknya gitu kan. Katanya ini kalau gue mengutip itu, ini adalah sebuah langkah yang dimana menandakan atau menyimbolkan bahwa satanik ini nih sudah sampai ke titik akhir gitu loh. Sebentar lagi udah finishing nih untuk ketujuan akhirnya. Itu lu setuju gak sih dengan hal-hal seperti itu? Ini Sari Roti tiap kali bolak-balik berapa kali ya? Gue bingung loh asli. Adanya gak ada yang beli, kita beli dulu yuk. Kayak lu udah denger kan tadi kan, dia balik lagi. Iya. Lanjut Bang, lu setuju Bang? Gue setuju. Kenapa? Gue tuh meneliti itu dari banyak aspek Bang. Satu, kitab suci, pemuka agama, terus pengetahuan gue di lapangan, terus observasi secara intelijen gue, kan bekerja di situ semua. Kitab pengetahuan. Ya, memang ada pergerakannya amat sangat tinggi gitu loh. Sangat tinggi, tapi gue belum tahu nih akan kemana. Ya benar kata Mas Ria, bercabang. Nah makanya itu kita kayak tugas kita di sini kayak nyempitin. Gitu loh. Ini mau kemana, belok kiri belok kanan nih gitu loh. Biar kita tahu. Nyempitin dalam artian kita bisa menghindarkan orang-orang juga tujuan dia ya kan? Untuk gitu untuk mengeblurkan pesan itu biar nggak sampai ke masyarakat gitu kan. Gitu. Ya logika aja lah, kita DA gitu kan. Ya kalau emang kita nggak punya kapasitas, ya kita berawal ngonten buat apa sih? Jujur aja kan, ya cuan kan gitu, awalnya bisnis gitu. Kita nggak berhubungan dengan spiritual sebenarnya. Gue fair-fairan aja. Kita nggak bentuk dia tuh nggak berhubungan dengan spiritual, tapi supranatural. Tapi entah kenapa orang nonton kita orang sadar gitu. Balik ke jalan Tuhan, di situ kayak otomatis kayak kita sadar, oh ini tugas nih. Ngerti gak maksud gue? Karena nggak masuk otak gue di awal Bang. Gitu loh. Kita YouTube ya kita fair-fairan aja lah. Berhubungan dengan cuan gitu kan, karir dan lain-lain, karir gitu segala macam gitu kan. Tapi entah kenapa Tuhan mengarahkan kita ke nilai spiritual atau nilai ketuhanan gitu loh. Ya itu yang bikin gue ngerasa kayak wah, ya udah ini tugas gitu. Yang pada akhirnya gue nggak mikirin tentang karir bisnis aja, tapi tugas juga gue harus pikirin di situ. Pesan apa yang bisa kita berikan kepada netizen, the clients dan lain-lain dan mendapatkan positifnya. Balik lagi ke pertanyaan gue yang tadi. Bagaimana respon dari kubu kanan ketika melihat memang gencaran kubu kiri ini nih, menurut gue makin berasa sih. Karena yang kalau kalian lihat ya, ini udah jadi kenyataan di dunia sekarang, terutama di Indonesia juga. Agama pun udah mulai banyak yang goyang juga gitu kan. Banyak oknum-oknum yang bermasalah ya kan, entah dari petinggi agama dan lain-lain yang ya kita pun iman mungkin
semakin goyang dengan teknologi menurut gue. Informasi yang gampang dimanipulasi juga gitu kan. Ada nggak sih pesan biar ini juga nyampe ke the clients juga untuk mendapatkan pelajaran dari konten kita kali ini? Kalau pesan dari kubu kanan, gue nggak ngerasain ada yang relevan. Tetapi kalau fakta-fakta bocornya dari komunitas spiritual itu udah banyak. Spiritual ya, spiritual bukan agama, yaitu Bukan spiritual ya. yaitu akan terjadinya pengurangan populasi manusia bumi sebesar katanya sih 30%. Itu banyak sekali loh. Nah, pengurangan populasi itu ibaratnya seperti pemisahan apa sih peribahasanya, rumput dan ilalang atau padi dan ilalang ya? Ada yang ingat guys? Pokoknya pemisahan yang mana yang tanaman, yang mana yang benalu. Sepertinya memang bagian dari manajemen kubu kanan yang menjadi benalu untuk kehidupan disikat. Dari kubu kanan? Ya. Sekarang Bukan kubu lu kiri. mau misahin rumput dan ilalang misalnya ya. Tapi kalau ilalangnya nggak ketahuan, nggak kelihatan, lu mau misahinnya gimana? Tunggu dulu, tapi kan itu kan ini adalah agenda besarnya kubu kiri yang lo bilang. Pengurangan populasi apa dari kubu kanan apa kubu kiri nih? Gue nggak berani bilang mana, tetapi kayak sebuah fakta yang berkelindan antara kubu kiri dan kubu kanan. Kalau misalnya wheat atau kayak benalu mau dibasmi, tapi kalau dia belum kelihatan, gimana mau dibasminya? Nah sekarang makanya makin bermunculan orang-orang petoing, orang-orang somplak gitu kan. I guess mungkin itu memang sengaja dibus. Mungkin kubu kiri berpikir kayak, woi agenda gue tuh makin banyak, dunia makin ke kubu kiri. Tapi at the same time kubu kanan ngeliat, terima kasih ya, justru malah kelihatan sekarang mana yang bisa babat semua. Ya, maksudnya dalam konteksnya seperti itu. Oke, paham Gadet. Jadi ya bisa dibilang ini juga ujian gak sih buat orang-orang yang benar-benar beriman? Ya bisa jadi ini kan ujian juga, bener gak sih? Bukti, ya balik lagi, semua memang sesuai dengan izinnya. Kenapa ada kejahatan juga kan harus ada izinnya juga kan, dan lain-lain gitu loh. Ya ini diizinkan dalam artian ya mungkin bertujuan juga sebagai ujian juga. Apakah lu beriman? Itu sebuah topik pelik yang kalau dibahas nggak habis sih. Cuma logikanya gini Bu, misalnya ada dua klub bola bertanding, itu apakah sudah ditentukan Tuhan siapa yang menang? Atau simply itu hanyalah algoritma manusianya? Pemain bola berapa sih? 11. Anggap saja bahwa bahasa Inggrisnya ya, it breaks down to those 11 people and satu coachnya sampai titik darah terakhir yang mana yang hebat aja. Simply yang paling hebat, yang paling kerja keras itulah yang deserve menang. Nah, akan menimbulkan pertanyaan, jadi sebenarnya kemenangan itu sudah ditentukan Tuhan atau enggak? Nah itu topik pelik Bo. Ya. Telur dan ayam. Iya, jadi gue juga nggak bisa tahu yang mana yang harus atas izin Tuhan, yang mana yang memang atas emang simply algoritma manusia aja. Dan mungkin balik lagi kan, manusia tuh punya free will-nya masing-masing yang dimana itu akan menentukan tempat lu nanti di sana. Ya tapi gue tetap percaya ada sekian persen yang memang Tuhan interfere dalam kejadian di muka bumi ini. Ada sekian persen yang memang itu simply ulah manusia. Nggak bisa kita bilang kayak semua kejahatan terjadi atas izin Tuhan. Nggak bisa juga. Susah. Gue nggak percaya konsep bahwa semuanya terjadi atas izin Tuhan atau semua terjadi atas kehendak manusia. Gue nggak percaya. Pasti ada in between. Nah masalahnya formula itu tidak diketahui. Bukan tidak diketahui, nggak bisa diketahui oleh sains pun. Gimana caranya? Oh ya banyak sih orang yang klaim sok tahu. Ada di sini karepmu. Gue nggak tahu. Iya, bilang kayak wah ada di kitab ini karepmu men itu. Oke. Dari yang lain, Bang Adam? Ini masih konsepnya entertain loh, ya kan? Kita lagi ngebahas entertain, belum perang nih. Kalau perang lebih pelik lagi deh. Udah mainan elit global tuh. Iya. Buat gue pribadi gitu, simple sih Bang. Kan gue udah bilang kan, kita ini diciptain by desain dong, sistem Tuhan. Cuman sistem. Tapi karya kita nih karya orang tua kita. Jadi semua free will kita yang bergantung di situ. Lo mau jadi jahat, silakan. Mau jadi baik, silakan. Lo tanggung sendiri resikonya. Sesimpel itu di dunia ini buat gue sih. Gitu. Balik lagi. Dan semua ada akibatnya. Akibatnya. Dan balik lagi Bang, kalau kata gue mengutip kata Bang Adam, dunia ini, kehidupan kita ini adalah hukuman. Betul kan? Penjara dan sekolah. Dan sekolah. At the same time.
Sekolah kita SMP, SMA atau apa nih jatuhnya? Sekolah itu kan bisa lu anggap sekolah atau hukuman, tergantung gimana lu Persepsinya. perspektifnya. Iya. Garis bilang sih, dunia ini, bumi ini udah kayak playground. Playground. Oke. Kalian bebas bereksplor, namun tetap ada aturan. Dan ada akibatnya. Apapun yang kalian lakukan Iya, kan. setuju. Dampak. Oke. Aileen? Ada, tadi Silakan. aku sudah tanya abstrak alam. Lalu memang ada beberapa pesan. Apapun yang dilakukan kubu kiri, balik lagi ke pilihan kita untuk memilih path mana. Dan kita sebagai manusia bertanggung jawab penuh atas hidup kita untuk menyaring segala informasi yang ada. Oke, kubu kiri bisa menampilkan A, B, C, D, E, F, G. Tapi tetap harus melewat saringan dari diri kita sendiri untuk kita melakukan tindakan kita berikutnya. Jangan hanya karena misalnya influencer atau apa mempengaruhi kita telan mentah-mentah. Chat free. Itu nggak bisa disalahkan si influencernya, balik lagi ke diri kita masing-masing karena kita yang tanggung jawab sama hidup kita sendiri. Betul. Itu yang pertama. Dan kedua, jangan lupakan untuk mendengarkan hati nurani. Karena hati nurani itu sebenarnya device yang sudah dilengkapi oleh Tuhan di setiap manusia. Jadi ketika kita sudah mematikan hati nurani kita sendiri, ya sudah, kalian bisa bebas untuk melakukan apapun itu, tapi tanggung sendiri resikonya. Sedangkan device hati itu, tadi pas Tuhan kasih tahu, itu adalah alat yang menentukan kemana kita akan berjalan. Maksudnya tujuan hidup kita harusnya kemana. Itu harusnya by design seperti itu. Tapi kebanyakan manusia zaman sekarang adalah mematikan hati nuraninya. Ketika ada hal yang tidak sesuai dan yang tidak dibutuhkan oleh hidup kita, kita tetap ngotot. Ya udah, nanti arahannya pasti akan ada yang bermasalah dalam hidup. Intinya gitu. Jangan lupa juga mengenai hati nurani, itu juga yang nantinya akan membawa kemana kita akan pergi. Jangan lupa, kalau misalnya setelah kita meninggal, kita masih ada tempat lain loh, bukan di bumi intinya. Itu sih. Dan itu pastilah ya. Pasti. Walaupun itu goib kesannya kan. Goib itu kan tidak nyata kan. Kesannya goib, tapi maksudnya ya bumi itu bukan tempat seharusnya kita berada setelah kita meninggal. Tetapi ada tempat yang memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Gimana Lin? Bumi seharusnya? Bumi seharusnya bukan tempat kita berada setelah kita meninggal. Iya lalu gimana dah? Gue bingung. Iya maksudnya after death Ngerti ya gak kita akan di sih? bumi terus. Maksudnya setelah kita meninggal ada tempat lain bukan di bumi. Iya, Seharusnya iya. begitu. Kita bukan selamanya akan di bumi terus gitu. Astral bumi atau Kalau gue sih mau ikut Elon Musk aja deh. Gue mau ke Mars. Mantap. Lu ngikut Elon Musk kan? Kalau gue ikut Elon Mbak aja. Elon Mbak. Kan Elon Musk, Elon Mbak. Enggak dong. Cewek. Harus pakai Elon Buck, pakai K gitu. Oh iya, Elon Mbak. Kan Musk, Buck. Mbak Aileen gimana? Mbak Aileen ada lagi? Intinya itu sih, jangan lupa tujuan hidup kita apa. Itu yang paling penting ketika kita menjalankan hidup sih. Kalau kita masih yang nggak punya tujuan hidup gimana? Cari, karena kalian, maksudnya kita semua ditaruh di bumi itu ada tujuan, bukan tidak. Oke. Ada lagi tambahan? Pokoknya lebih kritis aja sih. Betul. Setuju. Lebih kritis, hati-hati aja. Ya kalau gue pribadi, gue ngikutin pet Tuhan sih. Semampu gue ya. Gak sesempurna mungkin karena gue bukan dewa, gue bukan nabi nih. Ya selakunya gue manusia, gue pet gue kemana ya gue ke situ. Oke, tapi gue ya balik lagi tadi yang omongan Aileen ya. Gue kemarin sempat nonton juga di mana gitu kan. Kalau nggak salah peneliti ataupun orang di Amerika juga, malah di orang ateis juga, mereka berkata bahwa bumi itu diciptakan dengan peluangnya itu sangat-sangat bisa dibilang mustahil gitu kan. Peluang secara tidak sengaja terbuat gitu. Alam semesta ini. Gitu loh. Itu yang menandakan bahwa memang bumi ini ada yang menciptakan. Yaitu adalah ya yang tidak terlihat dan selama ini kita sembah juga kan Tuhan gitu kan. Jadi ya buat kalian yang mungkin tidak berketuhanan atau bagaimana ya coba carilah cahaya tersebut untuk mengubah hati nurani kalian lebih baik lagi biar nanti hari akhir kalian bisa di tempat yang baik. Oke, kita udah masuk ke terakhir. Ada lagi pesannya? Gue cukup sih. Dariku sudah cukup. Kita lihat aja bagaimanakah. Ini hujan, maaf ya. Nah, kita lihat bagaimana nanti 2023 akan seperti apa. Tapi balik lagi, kalau pesan dari gua ya kalian bisalah menyaring informasi-informasi yang masuk ke kalian
entertainment banyak banget, tapi bagaimana kalian menyikapinya ketika kalian sudah terlalu into atau terlalu fanatik dengan sesuatu hal di luar dari keagamaan atau apapun itu kan, sesuatu hal yang terlalu fanatik itu juga nggak bagus. Setuju nggak? Setuju. Jadi ya ambil aja yang positifnya aja lah ya. Kita tidak langsung mau kotak-kotakan, wah nggak boleh musik-musik yang begini atau kayak gimana, nggak. Balik lagi itu tergantung persepsi kalian masing-masing gitu. Oke, cukup untuk reaction kita tentang ini ya kan? Semuanya cukup. Dan kalau gitu semuanya terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe juga. Dan apalagi ya, buat kalian mungkin menunggu konten kita yang segitiga bermuda. Karena janji kita ketika udah 100k subscriber, kita mau ngontenin itu. Tapi gue pengen buat ini agak spesial. Mungkin nanti seperti off air atau apa, kita nggak tahu, masih digodok. Tapi pasti akan kita kontenkan, bukan takut. Ada yang komen, takut nih ke segitiga bermuda kali gitu. Tidak, ya kan? Karena di Antartika lebih parah ketimbang segitiga bermuda ya. Intinya kita masih butuh planning lah ya, karena butuh kan planning. Ini sesuatu hal yang cukup besar. Betul, kita pengen nge-package-nya dengan baik dan benar. Jadi kalian bisa mendapatkan hiburan dan juga pesan yang baik dari konten ETI kita ke segitiga bermuda. Kalau segitiga bermuda nggak bisa, kita coba ke segi 4 bermuda. Nggak ada ya? Segi 4, segi jajar genjang bermuda gitu, atau enggak? Kalau nggak bisa segi 4 bermuda, kita ke segi 4 bertua. Nah, baru gue mau ngomong gitu. Gua duluan. Nah, Sar jayusnya ketularan siapa sih? Oh, jujur gue bertiga nggak ngerti sih ini, nggak ngerti. Lihat aja ekspresinya. Lu tahu kan yang receh siapa? So kalau gitu sampai jumpa di konten selanjutnya dari Detektif Astral. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Dan salam Detektif Astral, memecahkan masalah dengan masalah secara serius, secara khusus. Dadah. Bye, thank you.